warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 Auditing. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Widya Permatasari, dengan rekan saya, Niken Afriyani Putri dan Nadila Syahida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fraud. Nah, untuk pada pembahasan kali ini, kami memiliki 12 topik yang akan dibahas, yaitu definisi fraud, karakteristik fraud, fraud tree, fraud triangle, teori Ghosn mendeteksi fraud, red flag, corruption, money laundering, mencegah fraud, dampak fraud, dan juga contoh kasus fraud yang terjadi. Nah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu definisi fraud. Nah, di sini kami mengambil beberapa istilah fraud, yaitu sebanyak 5. Yang pertama, menurut Webster, fraud sendiri merupakan perilaku menipu atau kebohongan, menyembunyikan, atau salah saji untuk tujuan yang merugikan pihak lain. Menurut Mile Fraud, fraud itu sendiri adalah kelicikan atau rekayasa untuk mencurangi pihak lain. Menurut Black's Law, fraud itu merupakan penyembunyian fakta, salah saji kebenaran yang berakibat orang lain menjadi rugi. Kalau menurut ACFI, fraud itu sendiri adalah penyalahgunaan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, yang terakhir menurut Bereninkow, fraud itu adalah penyamaran suatu kenyataan dengan kebohongan. Nah, selanjutnya kita akan membedakan apa sih beda antara error dengan fraud. Nah, untuk error ini sendiri merupakan salah saji yang tidak disengaja, sedangkan fraud adalah salah saji yang disengaja. Contohnya kepada dalam proses pembuatan pencatatan laporan keuangan, jika terjadi kesalahan yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak sengaja oleh satu pihak, maka itu dinamakan dengan error. Sedangkan untuk fraud sendiri merupakan ketika orang melakukan pencatatan pada laporan keuangan dengan memasukkan data secara sadar dan secara sengaja. Nah, untuk selanjutnya masuk kepada karakteristik fraud. Yang pertama itu ada hidden, artinya tersembunyi, di mana ketika orang melakukan fraud ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu perbuatan ini mengandung perbuatan yang melawan hukum. Nah, untuk fraud ini sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang bahwa siapa saja yang melakukan penipuan dengan menggunakan tipu muslihat, memakai nama palsu, atau rangkaian kebohongan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, dalam hukum perdata, sanksi terhadap pelaku fraud ini adalah denda atau ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada intensional, yaitu dengan sengaja, di mana pihak yang melakukan fraud ini adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu fraud ini mengakibatkan kerugian secara material terhadap pihak lain. Masuk kepada bentuk-bentuk fraud atau fraud tree. Nah, yang pertama yaitu corruption atau korupsi. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak dari negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Yang kedua ada penyimpangan aset. Nah, penyimpangan aset ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya itu tangible atau dapat diukur. Selanjutnya ada financial statement fraud, yaitu eh, kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, untuk kecurangan dalam laporan keuangan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak dalam bidang accounting, di mana mereka melakukan pemalsuan data dalam
proses pencatatan laporan keuangan. Untuk selanjutnya kita masuk kepada fraud triangle. Yang pertama itu ada opportunity atau kesempatan. Nah, untuk opportunity ini adalah suatu keadaan di mana keadaan tersebut mendukung seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan. Hal ini dapat terjadi ketika tidak ada pengawasan dari beberapa pihak atau tidak ada internal kontrol yang baik. Selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanan ini adalah salah satu penyebab seseorang melakukan fraud seperti tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, serta hal yang berkaitan dengan keuangan pribadi. Sedangkan yang ketiga yaitu pembenaran. Pembenaran ini adalah di mana seseorang membenarkan kecurangan yang dilakukannya. Seperti seseorang yang mengira bahwa yang melakukan kecurangan ini tidak hanya dia saja, jadi dia melakukan fraud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Afriani Putri. Selanjutnya yaitu teori GON. Teori GON ini adalah teori yang menjelaskan 4 faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Faktor yang pertama yaitu greed atau keserakahan. Di sini, para pelaku fraud ini termotivasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Kemudian, faktor yang kedua adanya opportunity atau kesempatan. Para pelaku fraud ini memiliki atau mengetahui kelemahan dari dalam sistem tersebut sehingga dia memiliki kesempatan kesempatan untuk melakukan tindakan fraud. Yang ketiga ada need atau kebutuhan. Para pelaku fraud memiliki tekanan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak sehingga dia terdorong untuk melakukan tindakan fraud tersebut. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Di sini risiko atau kemungkinan tindakan fraud akan terungkap. Contohnya, fraud melibatkan transfer uang kecil berulang kali untuk menghindari kecurigaan. Selanjutnya, ada 3 cara untuk mendeteksi fraud. Yang pertama yaitu memeriksa laporan atau memeriksa karakteristik operasional laporan. Di sini kita akan mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Contohnya, melihat adanya peningkatan signifikan pada pembelian tertentu tanpa alasan yang jelas. Nah, yang kedua, kita akan melakukan audit internal atau audit eksternal. Di sini, pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi keuangan. Sebagai contoh, melakukan rekonsiliasi antara catatan keuangan internal dengan laporan di bank. Yang ketiga, memeriksa jajaran manajerial. Di sini kita akan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan. Sebagai contoh, CEO yang memberikan kontrak kepada perusahaan milik anggota keluarganya. Selanjutnya ada 5 behavior red flags. Yang pertama yaitu ada living beyond means. Living beyond means ini maksudnya seseorang itu memiliki gaya hidup mewah tanpa dari dukungan penghasilannya yang memadai. Yang kedua ada financial difficulties, yaitu kesulitan membayar hutang pribadi atau kesulitan dalam finansial. Yang ketiga ada unwillingness to share duties, disebut tidak mau berbagi tanpa tanggung jawab untuk menyembunyikan kesalahan. Contohnya, akuntan menolak adanya audit ulang pada laporan yang dibuatnya. Yang keempat ada family problems, seperti masalah keluarga yang mempengaruhi stabilitas finansialnya. Yang kelima ada dealer attitudes atau sikap yang tidak kooperatif, bisa disebut dengan curang. Contoh contoh umumnya supplier yang memberikan potongan harga ilegal untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya ada symptoms of fraud atau biasa disebut dengan gejala fraud. Gejala fraud ini ada 5. Yang pertama adalah jurnal salah. Contohnya ada entry akuntansi dengan angka bulat besar yang tidak memiliki dokumen pendukung. Yang kedua ada perbedaan saldo pada konfirmasi dengan dokumen pendukung. Contohnya saldo piutang pada laporan lebih kecil dibandingkan catatan klien. Yang ketiga ada dokumen penting yang hilang.
Contoh faktur asli yang hilang dan tidak dapat ditemukan pada saat audit berlangsung. Nah, yang keempat ada pembayaran ganda terhadap suatu transaksi. Bisa saja pembayaran ganda tersebut hanya satu faktor. Kemudian yang kelima ada dokumen hanya berupa fotokopi tanpa dokumen asli. Selanjutnya ada korupsi. Seperti yang ketahui, korupsi itu adalah penggalapan dana. Kemudian ada 4 bentuk-bentuk korupsi di sini. Yang pertama yaitu ada conflict of interest. Ini adalah penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi. Contohnya, direktur memberikan kontrak kepada perusahaan milik saudaranya. Yang kedua ada bribery atau suap. Ini merupakan tindakan memberikan sesuatu untuk memengaruhi keputusan. Contohnya, perusahaan memberikan uang kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan sebuah tender. Nah, yang ketiga ada illegal gratuities atau hadiah ilegal. Di sini bertujuan untuk imbalan yang tidak resmi. Contohnya memberikan tiket liburan kepada auditor setelah pemeriksaan selesai. Yang keempat ada economy extortion atau pemerasan. Di sini para pelaku korupsi memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman. Sebagai contohnya, beberapa pejabat memeras perusahaan dengan mengancam akan mencabut izin operasional perusahaan. Kemudian ada money laundering atau biasa dikenal dengan pencucian uang. Seperti yang ketahui, money laundering itu adalah merupakan praktikum yang bertujuan untuk menyembunyikan asal dana yang berdasarkan dari aktivitas kriminal. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020, money laundering ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada placement atau penempatan. Di sini maksudnya tahap ini memasukkan dana ilegal ke sistem formal. Contohnya, menyetorkan uang hasil kejahatan ke rekening bank. Yang kedua ada layering atau pelapisan. Di sini, pelaku money laundering melakukan transfer berulang-ulang antar rekening untuk menyulitkan pelacakan. Contohnya, mengirim dana melalui beberapa negara sebelum digunakan. Yang ketiga, ada integration atau integrasi. Pelaku money laundering menggunakan dana untuk kegiatan yang sah, untuk menyembunyikan kejahatannya. Contoh, membeli properti atau usaha dengan uang yang sudah dibersihkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadila. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi mencegah fraud. Nah, di sini ada 3 cara untuk mencegah fraud. Yang pertama yaitu tegas dalam menerapkan hukum, yaitu pastikan setiap pelanggaran yang terdeteksi ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan sanksi yang berlaku. Ketegasan ini menciptakan efek jera dan menanamkan budaya disiplin dalam organisasi. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi berkala. Lakukan audit dan peninjauan proses kerja secara rutin untuk mengidentifikasi potensi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Evaluasi ini juga membantu memastikan bahwa sistem pengawasan tetap efektif. Nah, cara yang ketiga yaitu mengadakan penyuluhan tentang fraud. Di sini memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang apa itu fraud, bagaimana cara mengenalinya, dan dampaknya terhadap organisasi. Kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kewaspadaan dan mendorong pelaporan dini jika ada indikasi fraud. Selanjutnya yaitu dampak fraud. Di sini ada 5 dampak fraud. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik. Fraud merusak reputasi perusahaan, membuat pelanggan dan investor ragu untuk berinteraksi atau berinvestasi, yang dapat menurunkan loyalitas dan citra perusahaan. Dampak yang kedua yaitu merugikan finansial. Fraud langsung menyebabkan kehilangan aset, pendanaan, atau dana perusahaan yang berdampak pada stabilitas keuangan dan operasional bisnis. Dampak yang ketiga yaitu penurunan nilai saham. Yaitu ketika fraud terungkap, harga saham perusahaan bisa anjlok karena hilangnya kepercayaan investor dan proyeksi kinerja perusahaan yang memburuk.
Selanjutnya yaitu resiko hukum dan regulasi. Di sini, perusahaan yang terlibat fraud dapat menghadapi sanksi hukum, denda besar, atau pembatasan operasional dari regulator yang akan memperburuk kondisi keuangan dan reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu dampak pada auditor. Nah, dampak fraud ini, auditor yang gagal mendeteksi fraud dapat kehilangan kredibilitas menghadapi tuntutan hukum atau dicabut lisensinya, yang merugikan karir dan reputasi profesional mereka. Nah, di sini ada contoh kasus dari fraud itu. Di sini, Wachovia Bank terlibat dalam pencucian uang dengan total transaksi mencapai 390 miliar, yang setara dengan sekitar 5.614,5 triliun dengan kurs saat itu. Uang ini diduga berasal dari kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh kartel-kartel di Meksiko dan Kolombia. Wachovia gagal menerapkan kebijakan anti pencurian uang atau AML yang ketat, sehingga memungkinkan transaksi mencurigakan dari dan ke Meksiko berlangsung selama beberapa tahun. Transaksi-transaksi ini mencakup transfer internasional dan transaksi yang melibatkan pembelian pesawat pribadi yang digunakan oleh kartel narkoba. Pada akhirnya itu Wachovia didenda sebesar 160 juta US dollar oleh pemerintah Amerika Serikat, yang merupakan salah satu penyelesaian terbesar dalam kasus terkait pencucian uang pada waktu itu. Meski jumlah dendanya sangat besar, banyak pihak merasa bahwa sanksi tersebut masih terlalu ringan mengingat besarnya skandal yang melibatkan triliunan rupiah. Bank juga diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan kepatuhannya agar kejadian serupa tidak terulang. Wachovia ini kemudian diakuisisi oleh Wells Fargo pada tahun 2008 di tengah krisis keuangan global. Namun reputasi bank tersebut sudah tercoreng akibat skandal ini. Nah, dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan ada beberapa dampak besar dalam kasus ini. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan publik, yaitu terungkapnya keterlibatan Wachovia dalam pencucian uang merusak reputasi bank di mata publik dan dunia perbankan. Nasabah dan investor kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan keamanan sistem perbankan Wachovia ini. Dampaknya kedua itu kerugian finansial. Wachovia ini didenda sebesar 160 juta US dollar. Jumlah ini merupakan signifikan meskipun dianggap ringan dibandingkan dengan total transaksi ilegalnya. Denda ini berdampak langsung pada neraca keuangan dan menambah tekanan finansial pada bank. Dampak yang ketiga yaitu penurunan nilai saham. Nah, skandal ini memperburuk kondisi Wachovia yang sudah tertekan akibat krisis keuangan global, yang mempercepat penurunan nilai saham dan memperlemah posisi bank di pasar, hingga akhirnya diakuisisi oleh Wells Fargo pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu dampak dari risiko hukum dan regulasi. Wachovia ini menghadapi tekanan dari regulator Amerika Serikat untuk memperbaiki kebijakannya anti pencucian uang atau AML dan meningkatkan sistem pengawasan. Kasus ini juga mendorong regulator memperketat aturan terhadap bank lain untuk mencegah kejadian serupa. Dampak yang kelima yaitu dampak pada auditor dan pengawas internal. Kegagalan dari Wachovia dalam mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan mengungkap kelemahan dalam sistem audit dan pengawasan internalnya. Hal ini memicu tinjauan menyeluruh terhadap proses audit, menempatkan auditor dan pengawas dalam tekanan hukum dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.